Satu. Satu, tes. Satu. Tes. Oke. Nanti dicoba aja Banyuasin. Saya coba nomor 3. Kesetar nomor 3. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BPHN dimanapun berada di seluruh wilayah tanah air kita. Senang sekali BPHN pada siang hari ini kehadiran tamu istimewa kita. Beliau adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Akmal, yang banyak sekali hari-hari, apalagi di tahun politik ini, agenda-agenda pelaksanaan tugas dan fungsinya itu sungguh luar biasa. Ngurusi soal PJ, kira-kira ya Pak Dirjen, ya. Ngurusi soal regulasi, Perda, dan berbagai kebijakan-kebijakan daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, siang ini kita sedikit bincang-bincang dengan Pak Akmal untuk berbagi informasi tentang seputar khusus kebijakan penataan regulasi di daerah, baik di level provinsi, kabupaten, kota, maupun di level bahkan di unit terendah, yaitu desa. Pak Akmal barangkali bisa bercerita kepada seluruh sahabat BPHN, karena sejak perubahan Undang-Undang 12 2011 pada tahun 2015 ada kebijakan legal policy, politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, ada kewajiban agar pembentukan perda baik provinsi, kabupaten, kota itu harus diharmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama kita dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ada Kanwil, kantor wilayah Kemenkumham di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Nah, sejauh ini menurut pandangan Pak Dirjen, bagaimana itu manfaatnya, atau mungkin ini justru kebijakan ini ada masalah atau seperti apa? Baik, terima kasih Prof. Selamat BPHN Indonesia. Saya merasa tersanjung dan bahagia bisa diterima oleh beliau dan berdiskusi untuk kita bersama-sama punya tanggung jawab agar menjadikan pelayanan publik oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten hingga desa itu memiliki payung hukum yang kuat. Kita tahu bersama bahwasanya pemerintah daerah itu hadir untuk melaksanakan namanya eksekusi norma, prosedur, standar, dan kriteria yang dibuat oleh pemerintah pusat. Nah, tentunya dibutuhkan kepiawaian sang eksekutor baik di provinsi, kabupaten maupun desa untuk membaca bagaimana undang-undang, PP, permen itu harus diterjemahkan sampai ke level bawah, bahkan level desa, desa sekalipun. Nah, itu kenapa sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Nah, sampai sejauh ini lembaga yang memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan perancangan terhadap regulasi itu ada di Kanwil Hukum dan HAM. Itu kenapa sekali lagi kita sangat memberikan apresiasi peran dari Kanwil Hukum dan HAM untuk melakukan pendampingan, melakukan harmonisasi terhadap rancangan perda provinsi, perda kabupaten, ataupun regulasi sampai ke desa agar pelaksanaan urusan-urusan yang menjadi tanggung jawab daerah itu bisa berjalan baik. Saya ingin satu pengalaman nih Prof. Kemarin saya baru selesai pulang dari Sumatera Barat, kampung saya juga kebetulan,
itu ada satu desa penampungan Nagari, namanya. ya? Nagari, sorry. Nagari. Ada satu nagari membuat kebijakan, menerjemahkan kebijakan satu data Indonesia yang diperintahkan melalui Perpres 39 2019. Artinya baik desa, kabupaten, dan provinsi harus mempunyai data yang kuat dulu untuk menjadi dasar bagi mereka membuat kebijakan baik dari perencanaan sampai dengan eksekusi. Nah, tentunya kebijakan-kebijakan ini membutuhkan payung hukum yang kuat. Nah, saya melihat kemarin bagaimana teman-teman dari Kemenkumham Sumatera Barat dan juga sampai ke Dirjen Kemenkumham membantu ke nagari penampung itu membuat peraturan nagari tentang satu data Indonesia. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana nagari saja ya difasilitasi oleh teman-teman dari Kumham untuk membuat sebuah produk hukum yang betul-betul sinkron antara kewenangan nagari, kewenangan kabupaten, dan kewenangan provinsi, dan termasuk juga kewenangan di tingkat pusat. Sebetulnya kuncinya adalah sinkronisasi agar tercipta efektivitas, efisiensi pelayanan publik. Mohon maaf nih, Prof, kita tahu kemarin kita sudah melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada perintah di situ untuk melakukan pemangkasan terhadap regulasi yang tidak relevan dengan undang ini. Dan kami dari Kemendagri kemarin sudah memfasilitasi agar daerah-daerah segera melakukan penyesuaian terhadap regulasi. Nah, ini bukan kerjaan yang mudah, Prof. Artinya dibutuhkan kecakapan teman-teman di provinsi, kabupaten untuk membaca bagaimana regulasi yang sudah dibuat selama ini masih relevan nggak? Saya selalu mengatakan ini, Prof. Daerah kita itu ada dua hal yang sering kali terjadi dalam proses. Pertama, kita sering masih menggunakan regulasi yang sudah expired. Itu kenapa kita sering mengatakan banyak kadang-kadang teman-teman Pemda itu saya katakan keracunan regulasi karena mengonsumsi regulasi yang sudah expired. Harusnya mereka melakukan segera pembaruan. Cuma karena tidak ada punya teman di daerah, akhirnya bingung sendiri. Nah, itulah kenapa mereka penting bersama-sama dengan Kanwil Hukum dan HAM untuk berdiskusi agar regulasi-regulasi yang sudah tidak sesuai lagi itu segera disesuaikan. Kemudian juga kita mengalami obesitas regulasi, Prof. Regulasi kita banyak sekali, bayangkan 32 urusan yang dilaksanakan oleh kementerian dan dilaksanakan oleh daerah. Itu dituangkan semua dalam Perda langsung di breakdown ke bawah. Ya, kalau tidak ada yang menyaring ini, Prof. Bayangkan betapa tidak efisiennya, tidak efektifnya regulasi kita. Makanya pentinglah teman-teman di daerah itu untuk selalu berkomunikasi, berkoordinasi dengan Kanwil Hukum HAM yang di atasnya ada BPHN ini, ya kan, melakukan pembinaan agar sekali lagi kita bisa menghadirkan regulasi yang tidak tumpang tindih, regulasi yang tidak lagi yang update, gitu kan, yang betul-betul bisa menghadirkan penyelenggaraan pelayanan publik yang betul-betul efektif dan efisien. Itu bagi saya pentingnya, Prof. Ya. Pak Dirjen, ada juga sebetulnya pandangan bahwa kendati pun harmonisasi itu sudah kita lakukan, ya, dikoordinasikan oleh Kanwil Kumham, tapi ketika satu produk itu, apakah itu perda kabupaten atau kota, ketika sudah mulai diberlakukan ternyata masih membentur sana, membentur sini. Ya. Nah, ini juga sering juga maksud kita adalah menyelesaikan persoalan penyelarasannya, tetapi ketika diturunkan masih berbenturan di sana sini. Sehingga kita lihat memang rasanya, tapi ini pandangan saya nih Pak Dirjen, nanti mungkin Pak Dirjen ada di wilayah tusi Pak Dirjen, yang saya lihat adalah mekanisme dan cara metode untuk melakukan harmonisasi itu. Kalau di level peraturan pusat misalnya ya, sampai di level peraturan menteri kan mengundang KL, sektoral. Nah, tetapi yang terjadi kalau di level perda kabupaten kota itu dinas-dinas UPTD sendiri. Nah, artinya apa? Padahal kebijakan misalnya taruhlah itu perda kabupaten tentang lingkungan hidup diselesaikan oleh UPTD-nya hanya di dalam, tapi tidak pernah mengundang PU dari kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup, misalnya kan, sehingga nggak ngerti ini akhirnya, nggak klop maunya yang dinas, ya udahlah gini. Nah,
ini seringkali juga kita dengar ada semacam, wah ini harmonisasi tapi juga kita masih dililit oleh peraturan-peraturan pusat. Taruh misalnya perda tentang tata ruang, tentang apa. Ternyata masih beririsan dengan Kementerian ATR, ada Agria di sana. Sementara harmonisasi di level di sana nggak mengajak kementerian sektoralnya. Itu yang kemudian menyebabkan satu kendala. Tapi saya nggak tahu lah. Ini kira-kira yang dihadapi oleh Pak Dirjen seperti apa. Kita soalnya di pusat saja setengah mati ini kan. Bagaimana menyingkronkan, menyelaraskan, bagaimana masih ego sektoral itu muncul kan, irisan-irisan kepentingan itu terjadi, ditambah lagi komplikasi yang ada di level daerah. Nah, kira-kira gimana gambarannya? Gini, Prof. Mungkin sama pemikiran kita, tidak ada sebuah regulasi yang bisa berdiri sendiri dan diurus oleh satu entitas saja. Sepakat itu. Ya, sebuah regulasi pasti membutuhkan berbagai pemangku kepentingan lain. Pasti akan beririsan dengan pemangku kepentingan lain. Contoh tadi persoalan lingkungan hidup. Pasti berkaitan dengan kebijakan dari Kementerian Kelautan, Perhubungan, dan sebagainya. Nah, kita di pusat kan sudah mencoba melakukan harmonisasi, dan BPHN selama ini selalu memfasilitasi menjembatan itu. Bersama direktur terkait ya. Tapi kan persoalan di daerah, itulah kenapa, mohon maaf nih, teman-teman dari Kanwilkumham juga harus mereplikasi hal-hal baik yang kita lakukan di pusat ini di daerah. Agar sekali lagi, seperti yang Prof katakan tadi, setelah selesai ternyata karena dilakukan secara parsial, contoh persoalan lingkungan hidup hanya dilakukan oleh dinas lingkungan hidup saja, tidak melibatkan padahal yang punya urusan, mohon maaf ya Prof, yang punya urusan ke pusat, mohon maaf, yang punya urusan kesehatan siapa? Kementerian Kesehatan. Tapi kadang-kadang masalahnya juga begini Pak Dirjen, wah ini terlalu ribet nanti, rame, tidak selesai-selesai. Izin Prof, ini kan persoalan pemahaman terhadap bagaimana kita bernegara. Kita negara kesatuan. Yang punya urusan adalah pemerintah pusat. Pusat membuat norma, standar, prosedur untuk menjadi pedoman bagi daerah untuk mengeksekusi itu. Nah, tentunya seorang eksekutor, baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai ke desa, ya harus memahami. Mereka hanya menerima perintah dari pusat untuk mengeksekusi itu. Selama ini masih kita lihat kesannya di level baik kota maupun kabupaten, itu terlalu sentralistik. Tidak. Ya, gimana konsep odanya? Itu kesan yang sering kita tangkapkan di bawah. Stigma ini yang kita luruskan. Bagi saya ini adalah tugas kita bersama. Tugas Dirjen Oda, tugasnya Kanwilkumham. Untuk memastikan kita samakan frame dulu. Bahwasanya apapun yang dilaksanakan oleh daerah itu adalah pelaksanaan kewenangan yang merupakan pemerintah pusat. Desentralisasi hanya eksekusinya saja. Ini negara kesatuan loh, bukan negara federal. Negara federal. Beda. Ya, kita kan? sepakat itu. Ya, kalau negara kesatuan kan yang punya urusan ke pusat. Ya. Daerah untuk apa? Yang mengeksekusi. Artinya apa? Regulasi yang diberikan kepada daerah itu tidak boleh bertentangan dengan yang di bawah, yang di atas. Yang di atas. Artinya pemerintah daerah itu harus paham itu dulu menurut kami. Mungkin tugas kami di Oda untuk melakukan itu nanti. Nah, tetapi juga harus dibimbing oleh teman-teman dari Kumham. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama itu benar sekali. Kanwilkumham harus bisa membridging, harus bisa mengingatkan kepada teman-teman daerah, ini urusan pusat loh. Memang diberikan pada Anda, tapi derajatnya berapa persen? Kan tidak semua urusan kesehatan harus dilaksanakan oleh daerah. Ada hal tertentu yang masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Artinya, regulasi yang dibuat oleh daerah pun harus pas porsinya. Kalau porsinya melebihi dari yang, di situ persoalannya, Prof. Nah, itu kenapa kami setuju kalau seandainya proses harmonisasi tidak hanya memaaf oleh teman-teman Kanwil saja, tetapi juga harus mengundang yang punya urusan. Contoh, membahas perda tentang kesehatan. Ya undang juga lah. Kementerian Kesehatan mestinya harus diundang. Ya, minimal bukan hanya dinas kesehatan di Pemprov. Tidak, itu persoalannya ya selama. Nah ini para Kakanwil ini, Pak Kakanwil sama Pak Kadif Yankum seluruh Indonesia, Kabid Hukum juga. Ini ada pesan khusus dari Pak Dirjen Oda, termasuk seluruh perancang peraturan perundang-undangan nih, agar ketika kalian melakukan proses harmonisasi, memberikan fasilitasi pendampingan dalam rangka mengharmonisasi perda baik provinsi, kabupaten, kota,
itu seharusnya juga menghadirkan stakeholder terkait Yang punya urusan. yang punya kebijakan dari pusat. Jangan Iya. hanya kemudian dinas-dinasnya aja Setuju. selesai di sana. Bapekapnya hanya selesai di Betul, sana. betul. Nah, jadi harus diundang supaya apa? Bisa nanti teridentifikasi, oh kebijakan sektoral yang sedang dibahas Iya. dalam merumuskan perda ini ternyata punya irisan atau punya kaitan dengan norma-norma regulasi yang ada di pusat, baik peraturan menterinya. Betul. Sebab dalam lapangan kalau itu tidak dilakukan nanti kurang informasi yang diperoleh, keputusan-keputusan nanti yang didapat tidak berdasar pada data-data faktual kebijakan sektoral yang ada. Nah, ini catatan Pak Dirjen Oda kepada seluruh teman-teman perancang. Ya, bahwa juga ada masukan di kita nanti kadang-kadang juga ini waktunya nanti makin lama makin diperpanjang karena ini. Nah, ini konsekuensi untuk membentuk peraturan yang berkualitas. Betul. Daripada kemudian biayanya untuk pembuatan perda itu juga sudah makan banyak segitu, hasilnya kemudian tidak berkualitas, Betul. berbenturan, beririsan, kemudian menggesek dengan sektor lain, dan ini malah kemudian menimbulkan ketidakpastian. Cost-nya juga akan tambah. Mungkin akan ada, mungkin bicara gini Prof izin. Oh, pasti akan banyak dong KL harus berbicara dengan daerah. Lah iya tuh konsekuensi kita punya daerah banyak. Memang konsekuensi. Jangan hanya pintar membuat kebijakannya, tapi nggak mau turun. Itu dia. Nah, ini juga problematika semua KL, kementerian lembaga. Iya. Lu bikin kebijakan pertanahan, tapi ketika diundang harmonisasi, instansi vertikalnya nggak mau datang. Nah, ini susah juga. Ya, itu dia. Jadi betul. Kementerian Kelautan bicara ada perda kabupaten kota tentang laut. Iya. Ketika diundang harmonisasi nggak mau datang, ya ini problem juga. Jadi kita mohon supaya kawan-kawan di KL juga jangan kemudian hanya pintar merumuskan kebijakan, tapi tidak kemudian memberikan advokasi ke dalam, ke bawahnya. Ya, itu tugas mereka. Harus turun ini. Ya. Jadi kalau begitu memang tahapan pembentukan regulasi baik pusat maupun daerah ini memang harus linear dan ini ajak berkelanjutan. Nggak bisa ketika sudah diundangkan itu selesai, tapi juga gimana yang regulasi pusat yang sudah diundangkan kemudian di breakdown di regulasi di daerah. Izin Prof, kunci di situ. Kenapa? Kan teman-teman mengundangkan itu tahap pembuatan konsep. Iya. Pertanyaan siapa yang mengeksekusi konsep ini? Yang mengeksekusi siapa? Kan daerah yang mengeksekusi. Iya. Ketika tidak ada advokasi yang baik terhadap mereka eksekusi, di sini persoalannya tuh. Salah eksekusi. Iya. Dan Ini persoalannya. ketika salah eksekusi, produk sudah diputuskan, berlaku. Ya. Sudah keluar semuanya, tapi kemudian ketika diberlakukan berbenturan sana sini. Berat Prof kerjaannya teman-teman Kanwil Kumham, tapi bagi saya kita sudah punya sekarang pendekatan digital. Artinya tidak harus datang lah. Tidak harus KL-nya. fisik, iya benar. Kita bisa melalui virtual. Hybrid dengan hybrid begitu. Saya kira itu juga salah satu solusi ya. Ya. Jadi kalau ada kementerian lembaga yang kebijakannya kemudian diterjemahkan, mau diterjemahkan di regulasi di level daerah, nggak bisa datang, biasanya alasannya anggarannya. Nggak ada, kami punya anggaran. Nah, ini juga problematik juga, tapi kan bisa hybrid. Betul. Satu lagi Prof, saya juga dapat pahami karena kondisi kita yang luas. Ada kebiasaan yang menurut saya juga perlu kita pertanyakan. KL itu biasanya dibikin satu template, kemudian dia berlakukan di daerah lain sama. Menurut saya itu juga kondisi tidak tepat, mohon maaf. Karena kondisi daerah antara satu yang daerah lain berbeda. Jadi ada perda, kemudian copy paste. Dibahas rame-rame sama DPRD-nya, begitu kan? Copy paste. Padahal perdanya tetangga. Lupa juga mengetik nama kotanya, akhirnya muncul jadi masalah. Siap. Nah, di sinilah saya katakan, mohon juga teman-teman Kanwil Kumham tidak terbawa-bawalah oleh perilaku copy paste seperti ini, karena satu kondisi daerah pasti berbeda dengan daerah lain. Daerah yang itu lu para perancang, tuh itu Dirjen Oda itu yang kasih masukan. Nah, lu perancang ini kita, Pak Kakanwil, ini bagaimana ini Pak Kakanwil sama Pak Kadivyankum. Baik, sahabat BPHN, waktu jualah yang akhirnya memberikan ruang dan sekaligus juga membatasi ruang kita karena juga masih banyak kegiatan yang harus kami lakukan. Sekali lagi terima kasih Pak Dirjen Oda, kehadirannya luar biasa. Paling tidak ini berbagi informasi dan pencerahan. Mudah-mudahan seluruh sahabat BPHN di seluruh tanah air mendapat informasi yang bisa berguna,
dan sekaligus mungkin barangkali bisa silahkan kalau mau memberikan input masukan bisa disampaikan ke BPHN. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.